Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang menang atas godaan iblis. Ya, saat ini Roh Kudus mengingatkan kita tentang menang atas godaan iblis, bro. Lalu Thomas menjawab, "Oh iya Pak, bagaimana ceritanya Pak?" Beberapa hari yang lalu ya, ketika saya cek lagu saya yang sudah rilis di TikTok ya, saya baru tahu kalau di TikTok itu ternyata isinya itu ada macam-macam tayangan video, bro. Ya, ada lagu-lagu ya, ada cerita pendek, ada khotbah, ada berita, ada kisah nyata, ada orang maki-maki juga. Wah, jadi ada apa saja di situ, bro, di TikTok itu, termasuk cewek seksi joget-joget, bro. Lalu Thomas nih berkata, wah kalau yang nonton anak-anak terus bagaimana itu Pak? Nah, saya jawab, ya nggak peduli mau yang nonton siapa saja toh, bro, kan itu kan media umum TikTok itu. Jadi semua orang yang besar, kecil, tua, muda, kakek, nenek, ya siapa saja bisa nonton, bro. Lalu Thomas ini berkata, oh wah, kalau gitu masing-masing orang harus bisa menjaga diri sendiri ya Pak. Nah, saya jawab, ya betul, ini memang waktunya penyaringan, bro. Thomas berkata, maksudnya? Ya maksudnya kita harus bisa memilih ya, mana yang kita tonton dan mana yang tidak boleh kita tonton, gitu, bro. Nah, Thomas ini berkata, oh iya Pak, ya memang tidak ada orang yang tahu sih kita mau nonton apa saja ya Pak, karena itu kan lewat HP ya. Zaman sekarang kan semua apa saja bisa ditonton lewat HP ya Pak. Jadi ya benar-benar setiap orang, baik besar atau kecil, tua atau muda, kakek atau nenek, ya harus bisa memilih sendiri ya, mana yang harus ditonton atau yang tidak ya Pak. Saya jawab, betul, bro. Ya makanya waktu beberapa hari yang lalu ketika saya cek lagu saya yang sudah rilis di TikTok, saya baru tahu kalau di TikTok itu ternyata isinya itu ada macam-macam tontonan kayak gitu, bro. Sebelumnya saya tidak pernah lihat TikTok ya, tidak punya TikTok soalnya toh. Tapi karena berhubung lagu saya yang saya kirim lewat label rekaman itu sudah dimunculkan atau sudah rilis di TikTok, ya mau tidak mau saya cek. Nah itu baru saya tahu, bro. Roh Kudus tuh mengingatkan saya tentang hal itu agar apa? Hati-hati ya. Kenapa? Ya karena saya kan sudah dilahirkan kembali, sudah harus menjaga hidup kudus yang Tuhan beri, maksudnya kan begitu. Ya karena ada banyak tontonan khususnya di media TikTok itu yang adalah jebakan iblis, bro. Ya meskipun di media lain pun juga banyak ya macam-macam kayak gitu, tontonan kayak gitu, tapi ini di TikTok ini khususnya wah langsung ya, tidak ada yang lain, hanya video aja ya. Kalau di media yang lain kan ada campur-campur kayak gitu ya, tapi ini khusus di TikTok ini begitu kita buka isinya lagu, kita klik ganti, langsung klik ganti lagi tontonan lain, begitu itu di TikTok. Jadi betul-betul ini orang yang tidak bisa menyaring ya sudah rusak berat lah. Thomas ini berkata, oh iya Pak, isinya yang pasti ya tidak memuliakan nama Tuhan Yesus ya Pak. Ya jelas ya, isinya ya aneh-aneh, serem-serem ya, lucu-lucuan ya, ada maki-makian juga ya, ada seks ya, komplit lah, bro. Nah jadi orang yang nggak punya iman dari Roh Kudus atau orang yang tidak punya iman dan tidak punya Roh Kudus ya pasti kena jebakan itu, bro. Thomas berkata, oh iya ya. Nah yang bilang rohaninya tinggi aja kalau terus-terusan digoda pas kebutuhannya ya pasti jebol juga ya, apalagi yang nggak punya iman dan nggak punya Roh Kudus, malah pasti langsung kabur ke bawah angin mamiri ya Pak. Saya bilang, ya betul sekali, bro.
Ya, sebab itu melalui postingan ini Allah mau mengingatkan kita semua agar hati-hati ya di dalam segala hal, dan harus setiap hari bergaul erat dengan Allah melalui doa, baca Alkitab ya, dan sebagainya, hal-hal yang rohani ya. Terutama harus memiliki Roh Kudus, bro. Nah, intinya kenapa? Intinya agar kita selalu tuh dilindungi oleh Allah dari kuasa jahat atau iblis melalui apapun juga, khususnya melalui tontonan-tontonan, tayangan-tayangan yang tidak betul. Nah itu, bro, ya. Karena tanpa perlindungan dari Allah dan dari Tuhan Yesus atau menggoda lewat melalui kelemahannya gitu ya, Pak. Artinya
mustahil ya Pak manusia itu bisa menang atas godaan iblis ya Pak. Nah, saya jawab, iya jelas toh. Intinya manusia tanpa perlindungan dari Allah dan dari Tuhan Yesus pasti jatuh lah, begitu loh intinya ya. Tuhan Yesus ketika digoda oleh iblis 3 kali di padang gurun, Tuhan Yesus selalu menang bro. Kenapa? Ya, karena ada perlindungan dari Allah atau Bapaknya. Ya, godaan pertama itu kan tentang apa? Tentang roti, gitu. Artinya tentang makanan. Ya, kebutuhan yang pada waktu Tuhan Yesus pada waktu itu kan memang makanan, ya kebutuhan utamanya. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus habis selesai doa puasa 40 hari 40 malam. Nah, jadi kebutuhan utamanya itu adalah makanan, Bu, ya. Iblis tahu, makanya waktu itu iblis memakai makanan, ya, bukan memakai uang untuk menggoda Tuhan Yesus atau pakai wanita atau pakai yang lain, tapi memakai uang, memakai makanan, ya. Nah, itu karena pas kebutuhan Tuhan Yesus waktu itu adalah makanan, yaitu roti pada makanan pokok di Israel kan roti. Nah, itu sebabnya iblis menggoda Tuhan Yesus tentang makanan, gitu loh. Nah, namun Tuhan Yesus bisa menang atas godaan iblis tentang makanan, meskipun saat itu memang Tuhan Yesus pas butuh makanan, gitu loh ceritanya. Nah, orang yang tidak punya Roh Kudus ya malah kayak gitu dibilang pucuk dicinta ulam tiba atau pas butuh pas ada. Nah, ini orang yang tidak punya Roh Kudus ya pikirannya pasti begitu. Wah, saya dibukakan jalan ya, pas saya butuh pas ada. Nah, itu kan seperti itu kira-kira ya, seperti Tuhan Yesus di padang gurun setelah doa puasa selesai kan butuhnya adalah makanan, kok pas tawari iblis suruh jadikan batu menjadi roti, itu kan pas kan, tapi ternyata itu jebakan ya. Jadi kita harus tahu, makanya Tuhan Yesus bisa menolak dan melawan godaan iblis itu karena ada di dalamnya ada apa? Ada Roh Allah ya, ada Roh Kudus bro. Nah, sehingga meskipun Tuhan Yesus kan adalah manusia atau ya, jadi sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu kan Tuhan Yesus itu kan jelmaan dari firman Allah yang jadi manusia tulen, maksudnya manusia betul-betul manusia gitu loh, bukan manusia jadi-jadian. Ya, manusia tulen itu maksudnya ya butuh makanan, butuh minuman, butuh tidur, pokoknya butuh macam-macam seperti kita manusia ini kan butuh macam-macam gitu. Nah, itu Tuhan Yesus juga seperti itu. Waktu digoda iblis tentang makanan, dia pas butuh makanan, tapi dia bisa menang atas godaan itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada Roh Allah yang tinggal di dalam hatinya. Nah, itu yang memampukan Tuhan Yesus untuk menolak dan melawan godaan iblis itu, gitu loh bro. Nah, demikian pula kita ya, yang telah mati dan dilahirkan kembali menjadi manusia ciptaan baru. Di dalam hati kita itu ada Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, gitu. Maka meskipun iblis menggoda kita dengan berbagai macam hal atau pas kebutuhan kita ya, karena Roh Allah diam di dalam kita, maka kita dimampukan, gitu loh bro ceritanya ya. Untuk apa? Ya, untuk menolak dan melawan godaan iblis itu, sehingga kita bisa menang atas segala macam godaan iblis itu, gitu loh bro ya. Paham tidak? Lalu Thomasnya berkata, oh iya, jadi Tuhan Yesus sampai 3 kali digoda oleh iblis ya Pak pada waktu itu, namun selalu menang atas godaan itu ya Pak, karena ternyata di dalam dirinya ada Roh Allah atau Roh Bapaknya ya kan Pak. Melalui Roh Allah itu Tuhan Yesus akhirnya dimampukan untuk bisa menolak dan melawan godaan itu sehingga menang, gitu ya Pak. Saya jawab ya betul bro. Nah, demikian pula kita yang memiliki Roh Allah atau Roh Kudus di dalam hati kita,
pasti kita juga menang atas semua godaan iblis itu, gitu loh. Jadi ingat ya, harus ada perlindungan dari Allah. Nah, itu kunci, pegang itu. Untuk apa? Untuk menang atas segala godaan iblis ya. Dan untuk mendapat perlindungan dari Allah, maka kita harus memiliki roh Allah ya, atau Roh Kudus. Itu karena kan Allah mengirim rohnya ke dalam hati orang percaya. Nah, itu menjadi perlindungan kita karena dia adalah roh yang penuh dengan kuasa. Nah, itu. Nah, syarat ya, kemudian syarat untuk mendapatkan roh Allah atau memperoleh Roh Kudus di dalam hati kita adalah kita harus mati dan dilahirkan kembali ya. Itu syaratnya ada memang. Nanti di lain kesempatan saya akan ulas khusus tentang kelahiran kembali ya. Saat ini kita hanya cuplik saja ya. Jadi syarat untuk memiliki Roh Kudus itu kita harus mati dan dilahirkan kembali ya. Kalau bahasanya Petrus itu kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat Roh Kudus. Ini ayatnya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini bahasanya Petrus. Jadi kalau bahasa saya tadi kan harus mati ya. Saya juga mengambil dari firman yang lain, maksudnya dari ayat yang lain, dari kitab yang lain ya. Harus mati terhadap hidup lama kita harus mati maksudnya. Kalau versinya Petrus, bahasanya Petrus itu dia memakai kata-kata agar kita memperoleh Roh Kudus, syaratnya adalah harus bertobat ya, dan memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu ya, jadi sama saja maksudnya ya. Lalu Thomas berkata, oh iya, paham saya Pak. Jadi urutannya agar kita bisa menang atas godaan iblis apapun juga, maka kita harus ada perlindungan dari Allah lewat rohnya, itu ya Pak. Kemudian agar kita bisa memiliki roh Allah atau Roh Kudus, maka kita harus bertobat atau mematikan hidup lama kita dan dibaptis atau percaya kepada Tuhan Yesus, gitu kan Pak ya Bro. Jadi ingat, artinya percaya itu apa? Nah, Thomas berkata, ingat Pak, percaya itu artinya ya taat 100% kepada firman Allah Pak ya. Betul ya. Oke, jadi milikilah roh Allah atau Roh Kudus agar kita selalu menang dari segala macam godaan iblis. Nah, ini saya kasih tip ayat yang tegas tentang siapakah orang yang disebut orang percaya atau milik Kristus itu Bro. Ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus atau bukan orang percaya. Ingat-ingat ini ayat ini ya. Jadi standar yang disebut orang percaya itu adalah orang yang memiliki Roh Kudus, bukan orang yang memiliki KTP Kristen atau jabatan di gereja, macam-macam jabatan atau sudah pelayanan macam. Bukan, itu bukan standar orang percaya ya. Standar yang benar orang percaya dikatakan di Roma 8 ayat 9, ia harus memiliki Roh Kudus atau roh Allah. Itu ya. Ini yang bicara firman Allah, artinya kita harus percaya. Kalau yang bicara saya jangan percaya, manusia bisa salah ya. Tapi kalau yang bicara firman Allah, artinya Allah sendiri, nah ini kita harus percaya, harus mau menerima, maksudnya begitu ya. Saya ulang, Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu.
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Nah, bukan orang percaya maksudnya. Jelas ya? Oke, nah itu saja yang dapat saya bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.